Pernahkah Anda berpikir, mengapa masyarakat seringkali sangat sulit diajak membuang sampah pada tempatnya, padahal mereka sudah tahu bahayanya? Mengapa program penyuluhan sosial seringkali menemui jalan buntu? Jawabannya sebenarnya bukanlah karena masyarakat kita bebal atau tidak peduli. Jawaban dari misteri ini tersembunyi jauh di dalam tengkorak kita, memiliki kaitan yang sangat erat dengan apa yang para ilmuwan neuroscience sebut sebagai jalan tol di dalam struktur jaringan otak manusia. Setiap kebiasaan buruk yang sudah berakar bertahun-tahun, seperti membuang sampah sembarangan atau bahkan kecanduan judi, sebenarnya telah menciptakan sebuah jalur saraf yang sangat tebal dan efisien di dalam otak kita. Jalur ini berfungsi persis seperti sebuah jalan tol bebas hambatan. Otak kita secara alami sangat menyukai efisiensi energi. Ketika sebuah tindakan diulang terus-menerus, otak akan mengirimkan sinyal melalui jalan tol ini tanpa perlu berpikir panjang. Inilah sebabnya, niat saja tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan jalur otomatis yang sudah terbangun begitu kokoh. Mari kita bayangkan otak manusia sebagai sebuah hutan belantara yang sangat luas. Kebiasaan buruk adalah jalan raya beraspal mulus yang sudah sangat sering dilewati setiap hari. Sebaliknya, kebiasaan baru yang baik, seperti menjaga sanitasi lingkungan yang sehat, ibarat mencoba menembus hutan yang sangat lebat, penuh dengan semak berduri dan akar yang saling melilit. Membuka jalan baru di tengah hutan ini jelas membutuhkan usaha ekstra yang menguras tenaga dan waktu. Otak secara alami akan menolak rute baru ini karena dianggap terlalu sulit dan boros energi. Disinilah letak tantangan terbesar bagi para penyuluh sosial saat turun ke lapangan. Mereka tidak hanya sedang berhadapan dengan masalah kurangnya edukasi, tetapi mereka secara harfiah sedang mencoba melawan anatomi dan struktur biologi otak masyarakat yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Ketika penyuluh meminta warga mengubah perilaku secara tiba-tiba, warga mengalami apa yang disebut resistensi kognitif. Mereka merasa tidak nyaman, cemas, dan akhirnya kembali memilih jalan tol lama yang sudah familiar dan memberikan kepuasan instan tanpa perlu berpikir. Namun, dunia sains membawa kabar baik melalui sebuah konsep luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Otak kita bukanlah organ yang statis dan kaku seperti beton, melainkan sangat plastis, seperti tanah liat yang bisa terus dibentuk ulang hingga akhir hayat kita. Neuroplastisitas adalah kemampuan luar biasa otak untuk mereorganisasi dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf yang sama sekali baru. Artinya, meskipun jalan tol kebiasaan buruk itu sangat kuat, kita memiliki kemampuan biologis yang nyata untuk membangun jalan tol baru yang jauh lebih sehat, asalkan kita mengetahui metode yang tepat. Kunci utama dari keberhasilan neuroplastisitas adalah repetisi tanpa henti dan pemicu lingkungan yang sangat mendukung. Sama seperti menebas semak belukar di hutan yang rimbun, langkah pertama akan selalu terasa sangat berat dan melelahkan. Namun, setiap kali seorang warga berhasil menahan diri dari godaan judi atau berhasil membuang sampah pada tempatnya, sinyal listrik akan mengalir di jalur saraf baru tersebut. Semakin sering rute ini dilewati, jalur baru ini akan semakin tebal, cepat, dan bekerja secara otomatis. Seiring berjalannya waktu, jalan tol kebiasaan buruk yang lama, karena tidak lagi dilewati, secara perlahan akan menyusut, melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Transformasi sosial yang sejati akhirnya terjadi ketika seluruh komunitas berhasil membangun jaringan syaraf yang baru secara kolektif. Ketika perubahan-perubahan kecil terus dirayakan, didukung oleh fasilitas infrastruktur yang memadai, dan diulang setiap hari sebagai rutinitas, beban kognitif masyarakat akan berkurang secara drastis. Menjaga sanitasi lingkungan atau meninggalkan kebiasaan merusak tidak lagi terasa sebagai sebuah paksaan atau penderitaan yang menyiksa, melainkan berubah menjadi standar hidup otomatis yang baru. Hutan belantara yang dulunya sulit ditembus itu, kini telah berubah menjadi jalan raya utama yang mulus, membawa peradaban masyarakat maju ke depan. Pada akhirnya, mengubah kebiasaan buruk sebuah masyarakat ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar mengandalkan niat kuat atau pidato motivasi sesaat di balai desa.
Ini adalah sebuah proses rekayasa biologi yang membutuhkan tingkat empati yang tinggi, kesabaran ekstra, dan pemahaman mendalam tentang bagaimana cara kerja otak kita sesungguhnya. Dengan memanfaatkan keajaiban sains neuroplastisitas, para penyuluh sosial dan elemen masyarakat dapat bekerja sama memutus rantai perilaku lama secara permanen. Mari kita mulai merintis jalan baru di dalam otak kita hari ini, demi menciptakan masa depan lingkungan dan generasi yang jauh lebih baik.